disusun sebagai lantai. Karena kita sudah berkumpul, acara segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada ruangan pada siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena telah mengantarkan kita dari zaman jahilah menuju ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dana Sundana yang telah memberikan izin melaksanakan pada saya sosialisasi pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mendukung sehingga acara ini dapat berjalan. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama, budaya positif. Sebelum kita memasuki budaya positif ini kalau menurut saya pribadi akan terlahir dari pikiran kita yang positif, lalu dikeluarkan dengan kata-kata yang positif dan perilaku yang positif, sehingga akan terbiasa atau menjadi karakter budaya positif. Budaya positif tentunya dengan terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda. Disiplin masuk sekolah. Disiplin waktu ya, tidak terlambat. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin berarti pertanggungjawaban. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itu disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian setiap perilaku pada manusia, siswa, guru itu ada motifnya ya. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 alasan yang paling rendah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita manusia atau siswa, guru mengikuti peraturan hanya agar terhindar dari hukuman. Jadi anak datang tepat waktu biar tidak terburu-buru. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Tingkatan yang di atas sedikit daripada yang nomor 1 tadi. Ini berarti mau mendapat pujian. Ya, entah itu pujian dari guru, teman, dari kepala sekolah. Yang terakhir, ini yang diharapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melaksanakan disiplin atau melakukan sesuatu memang murni dari hati, dari dalam diri sendiri tanpa ada mengharapkan imbalan atau pujian. Terus hanya bapak dan ibu sendirilah yang tahu ada di posisi mana yang sekarang. Ya, semoga yang diharapkan yang nomor 3. Amin. Mudah-mudahan semua ikhlas.
Setiap perbuatan, perilaku, perkataan atau tingkah laku kita itu semuanya didasarkan karena untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar di sini. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jadi ada perbedaan. Setiap anak misalnya kan di kelas, dia melakukan sesuatu yang terlebih dahulu kita amati motifnya. Dia melakukan perbuatan atau tingkah laku tersebut karena apa? Apakah dia butuh kasih sayang atau dia melakukan itu hanya berdasarkan untuk kesenangannya saja, atau dia ingin merasa diakui keberadaannya, penguasaan. Jadi memang 5 sebagai seorang guru kita memiliki peran yang di kelas. Yang mana dari 5 ini, apakah selama ini kita sebagai pendukung, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau manajer? Di mana posisi kita sekarang? Berikut penjelasannya. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi yang selalu kayaknya marah gitu ya. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Ini yang posisi guru sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Di posisi keempat, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau ada anak yang salah, guru di posisi pemantau atau monitor akan bertanya, sanksinya apa? Yang terakhir, manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, guru tersebut tidak langsung serta-merta marah, tapi akan bertanya, apa yang anak tersebut dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini pertanyaan, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan kesalahan? Banyak anak semarah, banyak anak semarah. Langsung marah gitu, langsung dia, ya. Bapak Ibu sekarang ada kuis. Kasih yang kurang gitu. Misal yang kuis kamu tadi, Bapak Ibu boleh dibuka HP-nya, nanti diklik
Intergempin ini. Ya. Menilai. Pinnya 2581818. Admin itu. Belum tuh. Sudah Bu Ben? Belum bisa. Oke, susah. Ini satu orang 2 HP ya. Mulai ya. Tunggu. Berarti belum ada ya? Berarti ya, berarti belum ada. Berarti. Ada. Ada ya? Belum. Bisa. Bumin. Pertanyaannya lihat di sini, jawabannya diklik di HP Bapak Ibu. Dicatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang telah dibuat itu sanksi atau hukuman? Jadi mana nih dia? Terserah Bu, merah atau biru? Biru aja lah. Suka dulu aja. Pertanyaan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau sanksi? Konsekuensi atau hukuman? Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau Dua-duanya konsekuensi. Kalau 15 hukuman lah. Hidup mundur. Jadi nggak tahu jawabannya apa dia coba jawab. Pertanyaan keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kan temannya sudah dicoret-coret, jadi dia menggantikan kertasnya tadi yang telah dicoret-coretnya itu diganti. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Diam lagi, mantap. Pertanyaan terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah sanksi atau hukuman? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu sanksi. Ada Pak Diki di sini. Dewi. Dian.
Sekarang mari kita lanjutkan kembali. Jadi dari pertanyaan tadi, apa menurut Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau untuk hukuman tuh kayaknya Kasih nih. sesuai dengan apa? Kalau konsekuensi itu kesepakatan kita bersama gitu mas dalam kelas. Kalau hukuman itu pelanggar peraturan berarti juga peraturan umum ya sudah ditentukan. ada yang lain? Sepertinya sudah ditentukan Ya, itu itu kan peraturan umum yang sudah ditentukan. Tadi kan seperti push up 15 kali karena tidak memakai masker, itu kan hukuman. Di situ maksudnya apakah anak akan besoknya dijamin akan memakai masker setelah Kena hukuman seperti itu? Tentu. Terus kalau misalnya tadi ada anak yang tersenggol, kita suruh dia lari di lapangan. Terus tapi yang bekas airnya tadi kan nggak ada ini. Jadi lebih baik anaknya disuruh memang membersihkan air ini. Jadi konsekuensinya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, konsekuensinya apa? Kalaupun nanti ada yang terlambat 5 menit, mungkin pulangnya nanti lambat 5 menit. Udah tadi pemain apa ada loh sekarang ada semangat. Alhamdulillah ya alamin. Quiz. Selanjutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada 3 bagian yang disebut segitiga restitusi. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta hanya marah atau kenapa kamu seperti ini, harusnya kamu tidak seperti ini, dan seterusnya. Panjang membebernya. Ya, sementara solusi dari permasalahan tersebut tidak ada. Yang kita harapkan di sini pertama melalui segitiga restitusi yang pertama menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan di dunia ini. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini kita bertanya motif anak atau alasannya kenapa dia melakukan seperti itu. Lalu kita tanyakan kepada anak tersebut apa yang harusnya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi anak pun dapat solusi dan dia tidak mengulangi kesalahannya. Dan teman-temannya yang lain pun menerima dia kembali dengan baik. Di budaya positif yang telah dilakukan di kelas 5A. Yang pertama menerapkan 5S tentunya di semua kelas Bapak Ibu juga. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya membuat kesepakatan kelas. Jadi anak menuliskan apa kemauan mereka di kelas ini, maunya kita apa, atau perjanjian atau mungkin pendapat anak-anak. Jadi untuk ketertiban, kelancaran pelajaran kita di kelas ini biar tidak ada yang dirugikan. Jadi anak memberikan pendapat apa yang harus sebaiknya kita seperti itu. Kami nanti buat itu juga nanti. Iya, good. Kanan contoh. Bagian hasilnya ada. Iya. Lalu selanjutnya literasi.
Literasi seperti yang telah kita laksanakan sebelum pembelajaran, tapi di sini literasi yang digunakan di kelas 5A adalah memakai aplikasi Let's Read Indonesia. Bisa Bapak Ibu sekarang lihat di aplikasi Play Store. Di situ ada Let's Read, ada banyak bacaan, cerita anak, mungkin ratusan yang bisa di-download dan bisa dibaca oleh anak. Kita harus belajar dengan ini, dengan fokus. Ini nanti anak bisa download dari HP-nya masing-masing, jadi dia baca. Dan ini hasil dari kelas 5A. Cesar ada di sini. Saat kita membaca, nanti ada bintang. Ya. Lihat ada angkanya kan berbeda. Semakin banyak bacaan yang telah dibaca, maka angkanya akan mencapai 100. Bacanya di rumah. Ya. Boleh nanti seminggu. Ya. Jadi ada banyak bacaan di sana, anak bisa membaca karena setelah diamati itu anak kita peserta didik yang sekarang ini sangat kurang berliterasi. Jangankan untuk membuat sebuah paragraf, membuat kalimat atau percakapan saja tidak bisa karena kosakatanya itu sangat kurang. Jadi dengan berliterasi, semakin banyak anak membaca, semakin banyak kosakata yang dia punya dan semakin banyak yang ada di kepalanya, baru dia bisa menuliskan. Tapi jika tidak ada maksudnya itu cerita atau peristiwa atau kejadian yang berkesan di hati, bagaimana mungkin anak bisa menuliskannya? Jadi dengan literasi ini diharapkan anak mampu membaca dengan lancar tentunya, berbicara, dan yang terpenting menambah wawasan anak. Satu lagi, membaca suci Al-Quran pada setiap Jumat. Ada bahasa Minangkabau. Ya, karena di sana banyak ceritanya. Jadi bisa dipilih. Nanti dibilang aja sama siswa, misalnya dalam 1 minggu ini, kamu nak kirim screenshot yang hasil itu. Ya, sudah berapa? Kadang juga di kelas dia bertanya, cerita apa yang paling kalian sukai? Nah, ceritanya apa? Nanti dia menceritakan kembali ke depan kelas. Selanjutnya, pembelajaran berpihak pada murid. Seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pembelajaran harus berpihak kepada murid. Pembelajaran yang seperti apa yang berpihak pada murid? Tentunya yang menyenangkan dan student center. Bisa belajar sambil bermain. Ini praktek anak kelas 5A pada saat pembelajaran matematika mengukur debit air. Kamar mandi mana itu dia? Kudu sana. Kudu. Terus pembelajaran secara berkelompok dalam menyelesaikan masalah secara berkelompok. Yang terakhir ini pembelajaran menghitung kecepatan. Jadi anak praktek menggunakan mobil mainan. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian sosialisasi atau presentasi pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi atas perkataan dan perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya.
secara bersama-sama agar pembelajaran kita di kelas menjadi lancar. Yang pertama, datang tepat waktu. Jadi kalian boleh masing-masing nanti menuliskan di depan. Tuliskan aja apa yang ibu diktein ya. Dari Aurin. Fasabbih bihamdi rabbika
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Angka, Sapi